Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam bahasa Arab 90 jam metode Maki bersama Saifullah Rahmat. Alhamdulillah hari ini ditemani oleh para santri Pesantren Maki Bandung. Ada Syihab, Kepala Syihab, Khairin walhamdulillah. kemudian ada Musyari Rashid, Kepala Musyari, Khairin walhamdulillah. kemudian ada Fairuz, Kepala Fairuz, Khairin walhamdulillah. kemudian ada Faisal, Kepala Faisal, Khairin walhamdulillah. kemudian ada Alwi, Kepala Alwi, Khairin walhamdulillah. dan terakhir ada Faris, Kepala Faris. Khairin walhamdulillah. Bapak dan Ibu, insyaallah kita lanjutkan. Pada hari ini kita akan membahas al-halqat tasi'ah wal-ishrun, yaitu pertemuan ke-29. Darsus Samin wal Ishrun, pelajaran ke-28, halaman 116. Silakan dibuka halaman 116, Dan pada halaman 116 ini insyaallah kita akan membahas tentang tafasilul asma'il lati la tansarifu, uraian tentang isim-isim yang tidak bisa ditasrif, pengertian tentang ditasrif itu la yadkhulu alaihi tanwin, Jadi pengertian daripada la tansarif kalau asma karena al-asma kan muannas, dia jamak taksir Nah, itu la yadkhulu alaihi tanwin, tidak masuk ke dalamnya tanwin. Nah, maka ini sudah ana bahas pada bagian yang lalu tentang isim-isim mu'rab, isim-isim mu'rab, yang mana pada isim-isim mu'rab kan antum ketahui ada isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir, al-asmaul khamsah, maksur, mankus, dan al-ismul ladzi yang sorif. Nah, kemudian di akhir Anda jelaskan wasayati tafasiluhu, insyaallah akan datang uraiannya. Nah, hari ini insyaallah kita akan uraikan apa saja yang termasuk ke dalam al-ismul ladzi la yansarif ini. Baik. Silakan antum perhatikan karena dia berupa bagan. Anda terangkan terlebih dahulu. Baik. Al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bisa ditasrif, tidak bisa masuk tanwin dan juga kasroh dan juga kasroh, tapi nanti akan ada kelihatan ketika dia ternyata bisa dimasukkan kasroh, ketika ternyata bisa dimasukkan kasroh. Nah, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah bisa babin wahidin. Bisa babin wahidin ini dengan satu sebab, jadi ilatnya itu satu, sebabnya itu satu. Kenapa dia tidak bisa dimasuk oleh tanwin? Karena satu sebabnya. Kemudian bisa baba ini, kalau bisa baba ini dengan dua penyebab. Jadi ada sebab pertama, kemudian sebab kedua, yang menyebabkan tidak bisa masuk tanwin ke dalamnya. Nah, dan bisa baba ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah al-wasfu. Al-wasfu artinya adalah sifat. Kemudian al-alam. Al-alam artinya adalah nama. Jadi ini adalah, jadi kalau lebih runut lagi terbagi ke dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah bisa babin wahidin dengan satu sebab, kemudian al-wasfu bersama dengan yang lainnya, kemudian al-alam bersama dengan yang lainnya. Nah, ini adalah isim-isim yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Baik. Mulai dari antum, Syihab. Pada Iqra, al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarifu bisababin wahidin wa huwa thalathatu anwa'in. Awalan sighatu muntahal jumu' ala wazni
mafa'ilu au mafa'ilu, mithlu masajidu, madarisu, mazari'u, ma'alimu, mafatihu, sawa'iqu, asafiru. Baik, barakallahu fikum. Al-ismul ladzi la yansharif, ya, isim yang tidak bisa masuk tanwin. Ya, bisababin wahidin, karena satu sebab, wa huwa salah satu anwa, dan dia ada 3 macam, ya. Yaitu, nah, yang pertama sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu ala wazni mafa'ilu. Nah, jadi ini sebenarnya ada beberapa wazan, ya. Ada beberapa wazan untuk sigoh muntahal jumu ini. Tidak hanya mafa'ilu atau mafa'ilu, ya, tapi nanti ada wazan-wazan yang lain, ya. Tapi ini 2 wazan yang paling sering digunakan, ya. Apa itu sigoh muntahal jumu? Jadi sigoh muntahal jumu ini adalah bentuk jama yang masuk ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Paham, ya? Bentuk jama, dan ya bisa juga dikategorikan ke dalam jamanya itu jama taksir, ya, bisa dikategorikan ke dalam apa, jama taksir gitu. Tapi kalau sigoh muntahal jumu ini dia termasuk ke dalam al-ismul ladzi la yansharif, maka tidak bisa dimasuk oleh tanwin ataupun kasroh. Paham, ya? Itu sigoh muntahal jumu. Alam azni, ya, atas wazan mafa'il atau mafa'il mislu. Nah, yuk kita lihat sini, ya, jadi sigoh muntahal jumu dengan wazan mafa'il atau mafa'il seperti ini. Masajidu, ya, artinya masjid-masjid. Masajidu adalah bentuk jama dari masjidun, ya. Di masjidun bentuk jamanya apa? Masajid. Kemudian madarisu, nah ini adalah bentuk jama dari madrasah, ya. Madarisu artinya, ya, sekolah-sekolah. Kemudian mazari'u, ini bentuk jama dari mazra'ah, ya. Mazra'ah artinya ladang, ya, ladang-ladang. Kemudian ma'alimu, ya, ma'alim itu rambu-rambu, ya, ma'alim artinya rambu-rambu. Dia seperti itu, ya. Ini bagian yang pakai mim, ya. Nah, ada satu lagi mafatihu, ya. Mafatihu ini bentuk jama dari miftah, ya. Miftah jamanya apa? Mafatih, dan dia artinya kunci. Nah, ya, apakah semuanya harus dimulai dengan mim? Tidak, ya. Terkadang di beberapa isim tidak dimulai dengan mim. Contoh sawa'iku. Nah, ini adalah bentuk jama dari so'ikoh, ya. So'ikoh itu apa? Petir. Maka sawa'ik artinya petir-petir. Kemudian asafir bentuk jama dari usfur, ya. Usfur burung-burung, ya. Usfur burung-burung merpati, pun pipit. Usfur itu burung apa? Burung pipit, ya. Asafir burung-burung pipit, ya. Kemudian lanjut, ya, bagian yang selanjutnya. Pada mencari al-ismul makhtum. Al-ismul makhtumu bi alif ta'nithi bi ta'nithil maqsurati ala wazni fu'la, mithlu kubra, sughra, hubla. Taib, barakallahu fikum. Yang bagian yang kedua ini masih dengan satu sebab, ya, yaitu al-ismul makhtum, ya. Ismul makhtum, isim yang diakhiri, makhtum diakhiri bi alif ta'nis al-maksurah, dengan alif ta'nis maksurah. Apa itu alif ta'nis maksurah? Alif ta'nis maksurah adalah alif, ya, ciri perempuan yang bentuknya itu seperti ya. Paham, ya? Bentuknya seperti apa? Seperti ya. Itu. Ini jadi bi alif ta'nisil maksurah. Nah, kemudian kalau bentuk ini, ya, dia menggunakan wazan pu'la, ya, menggunakan wazan apa? Pu'la. Nah, jadi kalau antum ketemu dengan isim yang memiliki wazan pu'la, maka dia terkategori ke dalam al-ismul ladzi la yansharif, ya.
Misal contoh kubro. Kubro artinya besar, ya. Kubro, kiamat kubro, ya. Kiamat yang besar. Nah, ini untuk muannas sugro, ya. Sugro artinya apa? Kecil. Kemudian hubla, ya. Hubla itu artinya mengandung, ya. Perempuan yang mengandung. Itu. Ini bagian yang kedua, al-ismul ladzi la yansharif, yaitu ya diakhiri dengan alif ta'nis maksurah dan ya wazannya itu adalah apa? Fu'la. Ini yang kedua. Yang ketiga, tafadhal ya Firdaus Iqra. Al-ismul makhtumu bi alif at-ta'nitsil mamdudati ala wazni fa'la'u mislu sahra'u jarda'u khadra'u. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketiga, al-ismul makhtum bi alif ta'nis al-mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Ya. Ala wazni fa'la. Dia menggunakan wazan apa? Fa'la. Ala wazni fa'la'u. Jadi ini bentuknya seperti ini, fa'la'u. Ya. Misal contoh sahra'u. Nah, ini tidak boleh sahra'un. Ya, sahra'u. Ya, kalau antum menemukan wazan ini fa'la'u, maka tidak boleh tanwin, ya. Sahra'u, jarda'u, khadra'u, tidak boleh sahra'un, jarda'un atau khadra'un. Sahra, apa dia sahra? Sahra ini gurun, ya. Sahra gurun. Kemudian jarda artinya mandul, jarda mandul. Kemudian khadra, khadra artinya hijau. Tip. Nah, sekarang kita kepada bagian yang kedua, ya, bagian ba. Tip. Jadi untuk bagian alif ini sudah selesai pembahasannya. Bagian alif apa? Al-ismul makhtum bi alif ta'nis mamdudah. Ini adalah bagian yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Sigoh muntahal jumu. Yang kedua alif ta'nis maksurah. Kemudian yang ketiga apa? Alif ta'nis mamdudah. Ya. Ya, tafadhal ya Faisal Iqra. Al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismu alladzi la yansarifu bisababaini wa huwa qismani. Awalan al-wasfu yakunul wasfu mamnu'an min as-sarfi fil ahwalil atiyah. Awalan al-wasfu ma'al adli maf'alu aw fu'alu mislu masna thulatha ruba'a. Baik, barakallahu fikum. Al-ismul ladzi la yansarifu bisababaini. Nah, kali ini al-ismul ladzi la yansarif bisababain, ya, karena dua sebab. Wa huwa qisman, dan dia ada dua macam, ya. Dua macam. Isim yang tidak dimasuki tanwin karena dua sebab, ya. Ada dua macam, ya. Dua macam. Bagian yang pertama adalah al-wasfu, ya, al-wasfu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya pada bagian itu. Yang pertama apa? Wasfu. Yang kedua apa? Alam. Nah, ini wasfu ini tidak bisa berdiri sendiri gitu. Paham ya? Jadi kan kalau tadi cuma satu penyebabnya. Itu. Misalkan yang pertama sigoh muntahal jumu, oh karena dia sigoh muntahal jumu, sudah selesai. Kemudian dialifi dengan apa? Alif ta'nis maksurah, oh, sudah itu aja. Kemudian diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, sudah itu aja penyebabnya. Nah, kalau ini beda. Ya. Yang pertama wasfu. Yang kedua apa tadi? Alam. Nah, dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, maka di sini katakan al-wasfu yakunul wasfu mamnu'an minasarfi fil ahwalil atiyah. Sifat, ya. Wasfu itu sifat. Sifat menjadi tidak bisa dimasuki oleh tanwin, ya. Mamnu'an minasarfi itu tidak bisa dimasuki oleh tanwin fil ahwalil atiyah, dalam keadaan-keadaan berikut ini atau dalam beberapa keadaan berikut ini. Apa? Yang pertama, nah, al-wasfu ma'al adal. Jadi
Yang pertama, penyebab pertama apa? Al-wasfu. Paham ya? Penyebab pertama adalah al-wasfu karena dia sifat. Kemudian yang kedua adalah ma'al adal. Apa ma'al adal? Adal itu perpindahan, ya. Jadi arti adal adalah perpindahan. Jadi sifat yang disertai dengan perpindahan. Itu. Sifat yang disertai dengan perpindahan itu al-wasfu ma'al adal. Ya. Dan wazannya, ya, di sini ada maf'alu. Contohnya masna, ya. Au pu'al atau juga bisa dengan wazan pu'al. Mislu contoh masna, sulasa, ruba. Nah, ini adalah wazan-wazan untuk al-wasfu ma'al adal. Nah, masna apa nih? Masna 22. Bukan 22 bukan. Gini. Jadi Syihab 2, Syari 2 gitu. Ya, paham maksudnya? Anak bawa jeruk nih, ya. Nah, bawa jeruk 12. Ya, jadi antum semua dapat berapa? Masna. Dapatnya 2. Antum 2 gitu. Paham ya? Masna. Sulasa, kalau sulasa apa berarti? 3. Jadi setiap orang mendapatkan apa? 3. Ruba berarti apa? 4. Ya, itu. Itu mendapat 4. Nah, gitu. Paham ya? Jadi, seperti itu yang dinamakan dengan ruba. Ini masna wa sulasa wa ruba. Nah, itu. Nah, apa arti daripada ma'al adal ya dengan perpindahan? Masna itu ya ini isnen. Kalau isnen 2 saja gitu. Hanya ada 2 gitu. Tapi kalau masna setiap orang dapat berapa? Dapat 2. Itu. Ya, paham? Salat tarawih. Ya. Salat tarawih itu masna. 2 rakaat. Jadi setiap orang mengerjakan apa? 2 rakaat. Atau ruba 4 rakaat. Gitu. Ya, paham ya? Yang dimaksud dengan masna, sulasa, ruba. Jadi setiap orang mengerjakan jumlah segitu. Itu masna. Tip, lanjut sekarang. Nomor 2, Alwi, silakan dibaca, Wi. Al-wasfu ma'a wazni al-fi'li af'alu bisa mislu arwa'u ahsanu akbaru. Tip. Al-wasfu ma'a waznil fi'li, ya. Wasfu sifat, ya. Ma'a waznil fi'li. Nah, ini dengan wazan fi'il. Jadi dia itu isim, paham? Dia itu apa? Isim, tapi dia menggunakan wazan fi'il. Ya. Jadi dia itu isim, tapi menggunakan wazan fi'il. Itu. Ongko isim, tapi menggunakan wazan apa? Wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Af'alu gitu. Jadi tapi dia bukan fi'il. Dia itu isim gitu. Tapi isim ya, sifat kan namanya juga sifat. Menggunakan wazan apa? Wazan fi'il. Nah, misal arwa'u artinya paling keren. Arwa'. Nah, ingat tuh di film Risalah itu Hindun itu ngomong ke Hamzah, ya la raw'ah sayyidul usud yasidul hasyarat katanya. Ya la raw'ah, wah keren banget. Ya la raw'ah, itu di film Risalah, nggak tahu ya bener apa enggak, di filmnya aja katanya ya la raw'ah, ya sayyidul usud yasidul hasyarat, karena Hamzah kan masuk Islam ya gitu. Hamzah kan masuk Islam, Hindun masih kafir waktu itu, belum masuk Islam karena masih di periode Makkah.
Nah ingat nih, dia ngomongnya gitu. Ya la ro'ah. Tapi di film Risalah nggak tahu ya benar apa enggak. Begitu. Ya la ro'ah. Sayyidul usud yasidul hasyarat. Karenanya wah keren banget. Tapi maksudnya tahkir. Ya. Keren banget. Sayyidul usud pemburu singa yasidul hasyarat. Sekarang malah memburu belalang. Ya, karena Hamzah masuk Islam. Kan Hamzah terkenal berani ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW kan terkenal berani. Nah, gitu. Jadi begitu kata Hindun. Tapi maksudnya tahkir. Ya. Dan nanti kalau antum belajar di ilmu balaghah ada. Anu lupa istilahnya apa ya. Ya termasuk kebalikan gitu. Rajin banget jam segini masih tidur gitu. Iya, jam misalkan jam 10 siang gitu kan. Nah, datang orang rajin banget. Nah, itu. Kan itu maksudnya apa? Untuk apa? Untuk bukan untuk memuji kan. Masya Allah gitu kan. Nah, itu kayak itu perkataan Hindun waktu itu Hamzah. Ya Allah. Ya gitu. Dave ini ya. Karena ingat banget ini. Arwah paling keren. Dave, yuk lanjut. Ahsan paling bagus, ahsanu paling bagus. Ya sebenarnya arwah juga bisa diartikan paling bagus ya. Tapi karena ingin mengambil yang lain gitu, makna yang lain nggak apa-apa lah. Kemudian akbaru paling besar. Gitu ya, paham? Ini yang kelompok kedua. Sifat dengan wazan fi'il dan masih ada sifat-sifat yang lainnya. Lanjut sekarang pada Faris Sadis. Al-wasfu ma'a ziyadati alifin wa nunin fa'lanu mislu zam'anu kaslanu jawanu. Taib. Al-wasfu ma'a ziyadati alifin wa nunin ya. Sifat dengan tambahan alif dan nun. Sifat dengan tambahan apa? Alif dan nun. Nah, dia menggunakan wazan apa? Menggunakan wazan fa'lan. Ini juga sama, nggak boleh masuk ke tanwin. Jadi kalau antum ketemu dengan sifat dan mendapatkan tambahan alif dan nun, maka tidak boleh masuk oleh tanwin. Contoh zam'an. Ya, zam'anu. Ini asal dari kata zam'un. Ya. Kemudian tambah alif dan nun, maka menjadi apa? Zam'an. Zam'an artinya haus, maka zam'anu artinya, nah ini ketika bertambah huruf-hurufnya juga ini menyebabkan maknanya menjadi lebih ya. Kalau zam'un aja apa? Zoma artinya haus. Tapi kalau zam'an itu bisa diartikan haus sekali itu ya. Kaslan. Kalau kaslun itu malas, tapi kalau kaslan apa ini? Malas banget. Ya. Nah, jawaan. Nah, ada yang kan nih yang di mustawa awal nih. Ana jawaan jiddan. Ingat? Baca nggak? Di mana jawaan? Kitab apa? Hah? Anak tanya di kitab apa? Enggak jawabannya. Ada ini jawaan. Ya. Di kitab apa? Al-Arabiyyah bin Yadaik. Ya. Ada itu. Waktu siapa tuh? Lagi berkunjung kan? Ada ibunya ada kedua orang tuanya kan lagi berkunjung. Datang tuh suaminya kan? Ya. Makanan banyak sekali kan? Nah, la ta'kul. Jangan kau makan. Ana jawa'anu jiddan. Kan gitu ya? Ana jawa'anu jiddan. Apa jawa'anu jiddan? Saya lapar sekali. Ya. Jawa'an lapar. Tapi kalau ana ju itu laparnya masih biasa aja. Tapi kalau udah jawa'an udah kukurubukan ya. Nah, itu ya.
Kitab apa Wi sekarang, ingat nggak? Apa antum? Ya itu jauhan lapar. Yuk lanjut sekarang. Yuk padahal ya sihat. Al-alam. Al-alam yakunu al-alamu mamnu'an min as-sarfi fil ahwalil atiyati. Awalan al-alamu ma'al adal fu'alu mithlu umaru zufaru zuhalu. Taib. Nah kalau ini kan nama ya. Jadi ada 6 ya, ada 6. Kalau al-alam nama, yakunul alamu mamnu'an minas sarfi, nama menjadi tidak bisa dimasukkan oleh tanwin ya. Bil ahwalil atiyah, dalam beberapa keadaan berikut. Nah, yang pertama adalah al-alam al-adal. Ya, nama disertai dengan perpindahan. Adal perpindahan. Nah, wazannya ini pu'alu. Kalau antum ketemu nama dengan wazan pu'al, itu nggak boleh masuk oleh tanwin. Nggak boleh umarun, ya, zuhalun nggak boleh, zuparun, tapi harus umaru, zuparu, zuhalu. Ya, kalau ada huruf jar pun kan apa? Pakai apa dia? Pakai fathah. An umaro kan gitu ya. Itu Umar, Zupar, Zuhal. Deh. Nah, apa yang maksud dengan perpindahan gini? Jadi asalnya itu dari kata amirun. Amirun kemudian dipindahkan. Ya kalau amirun itu masih boleh masuk apa? Masuk tanwin. Tapi kalau sudah umaru, itu udah nggak boleh. Ya, insyaallah. Tep, lanjut deh. Ini menwujuhi tahajud. Nah, yadhar ya nih, bi aujahikum min aujahi tahajud. Kepada anda ya. Mencari. Asani al-alamu ma'a wazni al-fi'li af'alu aw yaf'alu mithlu Ahmadu yazidu. Taib. Al-alam ma waznil fi'li, nama dengan wazan fi'il. Ini juga sama ya. Ya kan kalau tadi sifat ya, sekarang nama. Nama dengan wazan fi'il, af'alu atau yaf'ilu. Contoh Ahmadu. Nah, ini tidak boleh Ahmadun. Ahmadun nggak boleh ya. Ahmadun saja nggak boleh tuh. Ya. Kan tidak boleh masuk tanwin dengan apa? Dengan kasrah. Ahmadun saja nggak boleh. Ahmadu, kalau nggak Ahmadu apa? Ahmada. Boleh nggak Ahmadi? Nggak boleh. Kasrah aja nggak boleh. Apalagi kalau Ahmadin. Boleh nggak Ahmadin? Nggak boleh. Jadi Ahmadu. Nah kemudian Yazid, Yazidu. Nah, ini kan kalau yang di musalah salis tahu nih. Ya bentuk perubahannya gimana? Yazidu asalnya apa? Yazidu. Aslinya Yazidu, dari Zayyada Yazidu. Riweuh mengucapkan Yazidu teh sok geura. Yazidu enakan nggak ya? Nah maka dipindah si kasroh ke zai, sukunnya ke Yazidu. Nah ini juga sama, nggak boleh antum memasukkan apa? Tanwin. Karena apa? Dia menggunakan wazan fi'il, yaitu fi'il mudhari. Tip lanjut, Fadal. Sekarang yang ketiga, al-alam. Al-alam ma'a ziyadati alifin wa nunin wazni fu'alanu mislu Utsmanu Imran. Baik. Yang ketiga, al-alam ma'a ziyadati alifin wa nun. Ya, nama dengan tambahan alif dan nun. Contoh pu'lan. Punten. Wazannya pu'lan ya. Wazannya apa? Pu'lan. Mislu Utsmanu. Nah, ini enggak boleh Utsmanun. Atau Imranu, enggak boleh Imranu. Paham ya? Humron misalkan. Ini bisa pu'lan, pa'lan, pi'lan bisa ya. Ya, pokoknya akhirnya itu alif nun.
Sufyan misalkan. Sufyan. Itu nggak boleh pakai tanwin. Tafadhal ya Faisal. الرابع العلم مع التأنيث مثل فاطمة زينب مكة. Nah, yang keempat adalah al-alam ma'a ta'nis, nama dengan ciri perempuan. Nah, jadi ini nama kemudian disertai dengan ciri perempuan. Ya. Misal contoh Fatimatu. Nah, ini nggak boleh Fatimatun karena dia apa? Nama perempuan. Fatimah. Zainabu tidak boleh apa? Zainabun. Makkatu tidak boleh Makkatun. Jadi begitu aja. Oke, lanjut Alwi, fadal. Alamu ma'al ujmati mislu Ibrahimu Firman Syah. Kurnia. Ya kan guru ada ya. Buat ngaran kurang. Hiji deui jang. Hah? Naya Ninu. oh Neno. Si anak itu. Ya. Ini karena yang bikin kitabnya anak nggak masukin nama anak. Apa-apa numpang eksis. Al-alamu ma'al ujmah. Ada buku naga menangian anak. Ya. Al-alamu ma'al ujmah. Nama asing ya. Ma'al ujmah itu nama asing. Jangan dikira nama asing itu terus nama barat, enggak. Yang ada di Quran juga bisa termasuk ke dalam nama asing. Contoh Ibrahim, Yusuf, karena dia bukan nama asli Arab. Ibrahim, Yusuf, Ishak itu adalah nama Ibrani. Ya, nama-nama apa? Ibrani. Itu. Maka dia nggak boleh pakai tanwin. Ya, apalagi kalau namanya orang Sunda, ya. Itu mah ya Mu'arab namanya, ya. Ini juga sama Mu'arab, ini Mu'arab juga. Antum semua Mu'arab ya namanya. Iya, kan ini nama ini apa? Farid. Faris. Ya Farid Faris. Enggak Abdul apa? Muhammad apa? Rafiq kan Rafiq juga Arab. Ini Abdul Ghani Arab semua itu. Jadi pas ya. Nama antum Arab Faisal, Fairuz, Syari. Wah, ini nama Arab semua. Ini Imam Masjid Kuwait. Ini Syihabuddin. Ini nama Arab semua ya. Nah, kalau nama anak campuran. Ya, Kurnia itu apa? Sunda ya. Li Rahmat. Nah, baru itu Li Rahmat itu anugerah dari kakek anak. Li-nya itu li milki kata beliau. Lamnya lamul milki. Harfu jar. Terangkan beliau. Sama beliau diterangkan itu huruf jar. Ya harfu jar dan sekarang majrur. Maka adanya kurnia li rahmatin. Ya. Nah, jadi kurnia itu apa ya? Al-fadlu gitu. Al-fadlu keutamaan. Al-fadlu li rahmatin. Keutamaan untuk yang memiliki kasih sayang. Gitu. Jadi itu doa itu dari kakek. Karena beliau juga pengajar bahasa Arab ya. Kayak kampung lah di Lembur. Firman Syah. Oh ini Pak Sandi adalah Sandi. Firman Syah. Kurnia Neno nama istri. Itu nggak boleh antum pakai tanwin. Jadi Kurniun nggak boleh. Ya, Firman Syahun nggak boleh. Ya. Paham ya? Itu. Apalagi kalau John. Iya John. Ya, itu nggak boleh jadi John Won aja. Ya antum John ya, nggak bisa. Edward Dun nggak bisa. Paham ya? Yuk lanjut sekarang yang nomor 6 Faris. Al-alamu ma'at tarkibil masjid. Mislu Hadramautu wa ba'alabaka. Baik.
Nah, kalau ini nama dengan susunan yang sudah padu ya. Al-alam ma tarkib mazi itu nama bersama dengan tarkib mazi. Mazi itu padu. Padu udah nggak bisa lagi dipisahkan. Sebab kalau dipisah, jadi dua kalimat dijadikan satu. Dua kalimat dijadikan satu, tapi udah nggak bisa lagi dipisahkan. Harus selalu ngantet. Apa ngantet bahasanya? Ya berpadu. Ya. Contoh hadro maut. Nah ini hadro maut kalau antum pisahkan lain artinya. Hadro dengan maut. Ya paham? Tuh. Ya hadro kan hadir, maut kematian. Ini nggak bisa antum pisah-pisah. Sudah hadro maut. Dan bak labak ini dua-duanya tempat di Yaman ini ya. Baik hadro maut maupun bak labak. Ya. Kalau bak labak itu menurut yang ana baca itu Baklun itu dewa ya, dewa masa lalu ya. Orang Yaman sebelum masuk Islam ke sana. Baknya itu ana lupa ya. Disatukan di bak labak. Ya. Keterangan kata hadromaut berasal dari dua kata hadro dan maut ya. Yang kemudian disatukan dan menjadi satu kata baru, nggak bisa lagi dipisah. Paham ya? Nah kalau di kita, nah ini tempat kita nih, ujung berung. Kan itu dua kalimat, dua kata ya kan. Ujung dan berung kan. Ujung berung, ujung satu kalimat, berung juga satu kalimat. Kan ini satu kan. Jadi ujung berung, nah itu ada tarkib mazi dan banyak kalau di kita ya. Gede bagi itu ya. Kiara condong kan nggak bisa, mau kemana, mau ke condong nggak bisa. Ya mau kemana, ke berung atau ke ujung, bingung mana kemana, ke ujung mana, ujung usia. Nggak bisa ya, harus selalu apa disatukan. Nah itu tarkib mazi ya. Kalau dulu waktu anak ngajar di Malaysia itu apa ya? Oh itu ya Taman Tropika. Itu emang udah jadi tempat, nggak bisa tropika aja, nggak bisa taman saja ya. Itu kan waktu anak ngajar di Malaysia tuh namanya Taman Tropika, komplek perumahan, ada ruko-ruko, Taman Tropika. Ya. Tapi ya dia udah nggak bisa, dan nggak bisa ya kalau bahasa kita kan nggak bisa dirubah menjadi yang sopan misalkan gede bage, gede mah bahasa kasar gitu kan, kemudian kita ganti menjadi ageng ya, gede bade ka mana, bade ka ageng bage gede mah gede ya paham ya, nggak bisa tuh apa rubah menjadi kan ka ageng bage, nggak bisa. Sudah gitu aja gitu ya paham? Itu seperti al-alam ma tarkib mazi, paham ya? Yuk lanjut pada ya, siap. Al-malhuzatu awalan idza kana al-alamu ma'a at-ta'nitsi thulathiyan sakin al-wasfi yajuzu sarfuhu wa yajuzu man'uhu min as-sarfi mithlu hindun fataqulu hindu au hindun. Al-malhuzah catatan. Idza kana al-alamu ma'a ta'nis, apabila nama ya, bersama dengan ciri perempuan sulasian. Sulasian itu terdiri dari 3 huruf. Ya, sakin al-wasti dan sukun di huruf tengahnya itu ya. Nah, maka ini yajuzu sarfuhu, boleh dimasuki tanwin, wa yajuzu man'uhu minas sarfi, dan boleh juga tidak dimasuki tanwin. Gitu. Seperti contoh kalimat hindun. Nah, ini hindun. Ya. Maka antum boleh baca hindu atau hindun. Gitu. Kenapa? Dia mengandung ciri perempuan, ya. Kan nama perempuan, ya. Tapi juga dia terdiri dari 3 huruf dan huruf sukun, huruf tengahnya sukun. Maka itu boleh antum baca 2 wajah. Ya, jadi
Tuqra ala wajhain, dibaca dua wajah, dua Hindu atau Hindu. Baik, lanjut mencari pada idza kana al-alamu إذا كان العالم مع العجمة ثلاثيا سكين الوسط فتدخل فيه التنوين مثل نوح ولوط وفام. Baik. Apabila nama asing sama ini terdiri 3 huruf yang sukun di tengahnya sama ini ya, maka kalau ini maka harus dimasuki tanwin. Ini harus dimasuki tanwin. Kalau dia nama asing terdiri 3 huruf, tentu huruf hijai ya, huruf hijai. Nah kemudian tengahnya sukun, maka ini harus dimasuki tanwin. Contoh Nuh ya, Nuhun ya, Nuhun ini maksudnya Nabi Nuh ya, bukan Nuhun. Terima kasih, bukan Nuhun. Nabi Nuh ini Nuhun. Ja'a Nuhun gitu. Tarkib ya, bukan. Ini ada uang Nuhun bukan. Lutun. Nah, ini juga boleh dimasuki apa? Masuki apa? Tanwin. Lutun. Famun. Kalau famun ini bukan famun mulut ya. Nama ini famun. Yuk, Jim. Padahal ya, sarful ismil ladzi صرف الاسم الذي لا ينصرف يصير الاسم الذي لا ينصرف مصروفا ويجر بالكسرة في حالتين. الأول إذا يكون مضافا مثل صلى المسلمون في مساجد القرية. Nah. Sarful ismil ladzi la yansarif ya. Ini merubah sebuah isim yang tidak bisa dimasuki tanwin dan kasroh ini menjadi bisa dimasuki kasroh. Jadi kasroh aja, kalau tanwin tetap nggak bisa masuk ya. Dia bisa dimasuki apa? Kasroh. Yasirul ismul ladzi la yansarif ya. Isim yang tidak bisa ditasrif menjadi bisa ditasrif. Maksudnya bisa masuk kasroh ya. Dan dijerkan wa yujarru, dan dijarkan bil kasroh dengan kasroh fi halataini dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah idza yakunu mudofan, apabila dia menjadi mudof. Apabila keadaannya disandarkan kepada kalimat yang lain. Contoh tadi kan masajid dia nggak bisa dimasuk kasroh kan, paham kan tadi masajidu masajidah. Tapi kalau diidopahkan, ya, dijadikan sandaran ataupun disandarkan ke kalimat yang lain, ini bisa masuk kasroh. Contoh, sholal muslimuna fi masajidil qaryati, orang-orang muslim sholat di masjid-masjid kampung. Karena apabila tidak disandarkan, maka kalimat masajid akan dibaca masajida. Nah ini kita hilangkan qaryahnya, maka menjadi sholal muslimuna fi masajidah. Fi masajidah. Paham ya? Karena dihilangkan apa? Qaryahnya. Paham ya? Gitu. Jadi baru boleh dikasroh kalau diidopahkan. Gitu. Yang terakhir, pada ya Faisal. الثاني إذا دخلت عليه الألف واللام ألف لام مثل تعلم الطلاب في المدارس. Nah, yang kedua ini juga bisa dikasroh ya. Apabila masuk ke dalam ya itu alif dan lam, alif lam. Seperti ta'allamat tulabu fil madarisi. Nah, ini fil madarisi kan madaris tadi nggak bisa masuk kasroh ya. Tapi ketika ada alif lam bisa ya, maka batal ini ya ke ghair munsarifannya. Para mahasiswa belajar di sekolah-sekolah itu. Keterangan apabila tidak diawali dengan alif lam ya, maka madaris akan dibaca madarisa. Contohnya misalkan ta'allamat tulabu fi madarisa karena nggak ada alif lam. Ingat
Dua saja yang menjadikan al-ismul ladzi la yansharif menjadi bisa dimasuk kasroh. Yang pertama adalah idhofah, ya ke apa saja idhofahnya, bisa ke dhamir, bisa ke isim zahir dan sebagainya. Yang kedua diawali dengan alif lam, ya sampai situ. Baik Bapak dan Ibu-ibu, dan ini ada latihan ya halaman 119. Uzkur nau'a kullismin alladzi la yansharif bima ya'ti. Oh ini gampang ya. Sebutkan jenis setiap isim yang tidak bisa dimasuki oleh ya tidak bisa ditasrif ya, dimasuki oleh tanwin bima ya'ti berikut ini. Ini mudah ya. Azamu tadi dari yang 12 itu masuk ke yang mana gitu ya. Kemudian atau di basani istakhrij minal ayatil atiyah al asma allati la tansharif. Keluarkan dari ayat-ayat berikut ini isim-isim yang tidak bisa ditasrif. Itu tinggal dibaca saja ayatnya. Kemudian dipisahkan yang mana yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Alhamdulillah sudah selesai ya materi kita untuk hari ini. Tip kepada Bapak dan Ibu yang ingin turut serta dalam pengembangan program ini, dipersilakan infak binamaki IBM untuk pengembangan untuk operasional dan pengembangan program di Bank Mandiri dengan nomor rekening 13100 13441 dan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 701 556 7327. Informasi di 0857 9595 5657 atau 0821 21 49 3636. Tip anaturkan jazakumullah khairal jaza kepada seluruh ikhwah yang telah menyimak program ini, juga kepada para tulab yang telah membersamai dalam proses tasjilat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, ya, saya Kun Ahmad undur diri. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.